Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan selalu terlimpah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jika kita pernah merasa terganggu karena ada orang yang tidak menyukai kita, merasa dikucilkan atau bahkan kita tidak dihargai, hingga pikiran kita lelah mempertanyakan alasan mereka memuji kita, maka kisah Abu Nawas berikut ini dapat menjadi pencerahan untuk kita. Abu Nawas memiliki seorang sahabat sejak kecil yang bernama Sarmun. Namun, karena kesibukan masing-masing, mereka sudah jarang bertemu. Suatu hari Abu Nawas merasa perlu mengunjungi sahabat lamanya itu. Maka ia pun berangkat menaiki keledai menuju rumah Sarmun. Setibanya di sana, ia melihat sahabatnya sedang duduk sendirian. Abu Nawas pun segera menghampirinya. "Assalamualaikum Sarmun, apa kabar kawan?" Sarmun menjawab dengan lesu. "Waalaikumsalam. Alhamdulillah Abu Nawas, aku baik-baik saja." Namun, dari nada suaranya, Abu Nawas bisa menebak bahwa sahabatnya sedang dirundung masalah. "Ada apa kawan? Ceritakanlah kepadaku," tanya Abu Nawas. Sarmun menghela nafas dan berkata, "Aku merasa dikucilkan oleh teman-temanku Abu Nawas. Mungkin karena aku miskin, mereka enggan berkawan denganku." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Itu hanya perasaanmu saja, jangan berpikir seperti itu." "Tidak Abu Nawas, aku benar-benar merasakannya. Setiap kali aku datang ke perkumpulan mereka, mereka malah pergi meninggalkanku," ujar Mang Sarmun dengan sedih. Abu Nawas lalu berkata, "Baiklah, kalau begitu aku punya solusi untuk masalahmu. Ini aku punya sebuah cincin. Tolong jualkan cincin ini di pasar hewan dengan harga 5 dinar." Sarmun yang merasa heran, tetapi ia tetap pergi ke pasar hewan dan mencoba menjual cincin tersebut. Namun, setiap orang yang ditawarkannya hanya menawar dengan harga 1 atau 2 dinar. Sarmun pun kembali dan melaporkan hasilnya kepada Abu Nawas. "Baiklah," kata Abu Nawas, "sekarang coba tawarkan cincin itu di toko pakaian." Sarmun pun pergi ke toko pakaian, tetapi hasilnya tetap sama. Tak ada yang mau membeli cincin itu dengan harga 5 dinar. Akhirnya Abu Nawas berkata, "Sekarang pergilah ke toko barang antik dan tanyakan berapa harga cincin itu." Setibanya di toko barang antik, pemilik toko mengamati cincin tersebut dan ia kemudian berkata, "Dari mana kamu mendapatkan cincin ini? Ini adalah barang yang sangat langka. Aku akan membelinya dengan harga 5.000 dinar." Sarmun pun terkejut dan segera kembali ke Abu Nawas. Setelah menceritakan kejadian tersebut, Sarmun pun berkata, "Mungkin pemilik toko barang antik itu orangnya bodoh ya Abu Nawas." "Bukan begitu Mang Sarmun," jawab Abu Nawas. "Jadi gini, ketika cincin ini kau tawarkan kepada orang yang tidak tepat, mereka akan meremehkannya. Namun, ketika kau menemui orang yang menghargai cincin ini, harganya pun menjadi sangat tinggi. Begitu pula dengan dirimu. Jika kau berkumpul dengan orang yang tidak tepat, mereka akan meremehkanmu. Tetapi jika kau berada di lingkungan yang tepat, maka kau akan dihargai dan kehadiranmu akan dirindukan." Setelah mendengar penjelasan tersebut, Sarmun pun sadar bahwa ia tidak perlu mengkhawatirkan orang-orang yang tidak menghargainya. Ia pun merasa lebih tenang dan bahagia. Kisah selanjutnya.
Pada suatu hari, di pasar kota Baghdad terdapat seorang pria sombong yang selalu menghujat Allah dengan lantang. Ia sering berteriak di tengah kerumunan, "Jika Allah memang ada, tunjukkan kepadaku. Aku tidak takut, karena aku bisa melakukan apa saja." Orang-orang yang mendengar ucapannya hanya bisa terdiam. Mereka takut untuk menegurnya, karena pria itu terkenal angkuh dan kasar. Namun, kehadiran Abu Nawas di tempat itu mengubah suasana. Abu Nawas berjalan mendekati pria sombong itu dan bertanya dengan santai, "Wahai tuan yang gagah berani, benarkah Anda tidak takut kepada siapapun termasuk kepada Tuhan?" "Benar sekali," jawab pria itu dengan congkak. Abu Nawas tersenyum tipis. "Baiklah, kalau begitu aku ingin menguji keberanianmu. Minumlah racun ini," katanya sambil mengeluarkan botol kecil berisi cairan hitam pekat. Kerumunan pun langsung gempar. Semua orang menahan nafas, menunggu reaksi pria itu. Pria sombong itu tampak ragu. "Ini benar-benar racun, bukan?" tanyanya dengan nada curiga. "Tentu saja, Tuan," jawab Abu Nawas meyakinkan. "Hanya orang yang percaya kepada Allah yang bisa selamat setelah meminumnya." Mendengar itu, pria tersebut mendelik, "Kalau begitu minumlah duluan, baru aku percaya." Abu Nawas mengangguk dengan tenang. Ia membuka botol itu, menuangkan cairan hitam ke tangannya, lalu meminumnya dengan santai. Bahkan ia berpura-pura menikmati dan berkata, Rasanya enak seperti madu." Orang-orang tercengang. "Wah, selamat," seru mereka kagum. Tak ingin kalah, pria sombong itu akhirnya mengambil botol tersebut dan menenggak isinya dengan angkuh. Namun, begitu cairan itu masuk ke tenggorokannya, wajahnya langsung berubah. "Apa ini? Kenapa tubuhku panas sekali?" teriaknya panik sambil muntah-muntah dan memegangi perutnya. Orang-orang terkejut, sementara Abu Nawas hanya tertawa kecil. "Tuan, ini bukan racun. Ini hanya campuran jahe dan rempah-rempah. Rasa pahit dan panas itu berasal dari ketakutanmu sendiri." Pria itu terdiam, wajahnya memerah karena malu. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Aku salah. Aku tidak seharusnya menghujat Allah. Ampunilah aku." Abu Nawas tersenyum penuh kemenangan. "Semoga kejadian ini bisa menjadi pelajaran bagimu bahwa kekuatan manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan Tuhan." Baginda Raja Harun al-Rasyid yang menyaksikan dari kejauhan merasa kagum. Akhirnya pria sombong itu pergi dari alun-alun dengan kepala tertunduk, menjadi bahan tertawaan banyak orang. Kisah selanjutnya. Apa yang lebih jahat dari setan? Pada suatu hari, Baginda Raja memanggil Abu Nawas ke istana dengan senyum penuh teka-teki. Baginda Raja memang gemar menguji kecerdasan Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku punya pertanyaan yang tak bisa dijawab oleh siapapun di kerajaanku. Jika kau berhasil menjawabnya, kau akan mendapatkan hadiah emas. Namun, jika gagal, kau harus membersihkan kandang kuda selama sebulan penuh," kata Baginda. Abu Nawas tersenyum. Ia tahu pertanyaan dari Baginda Raja pasti rumit dan menjebak, tetapi ia tetap percaya diri. "Baiklah Paduka, apa pertanyaan itu?" Baginda Raja mendekat dan bertanya, "Apa yang lebih jahat daripada setan dan iblis?" Abu Nawas terdiam sejenak. Jika ia menjawab dengan sembarangan, jawabannya tidak akan diterima oleh Baginda Raja. Maka ia berkata, "Paduka yang mulia, pertanyaan ini sangat besar dan membutuhkan pemikiran yang mendalam. Mohon beri hamba waktu 3 hari untuk mencari jawabannya." Baginda Raja tersenyum licik. "Baiklah, tapi ingat, jawabanmu harus memuaskanku." Hari pertama, Abu Nawas pergi ke pasar untuk mengamati tingkah laku orang-orang.
ia melihat seorang pedagang yang mencurangi timbangannya agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Mungkin ini lebih jahat daripada setan, pikir Abu Nawas. Hari kedua, ia melihat seorang pejabat yang menindas rakyat kecil, memaksa seorang petani membayar pajak lebih tinggi dengan ancaman menyita tanahnya. Ini lebih jahat lagi, umam Abu Nawas. Namun ia masih merasa ada sesuatu yang lebih jahat. Maka ia menemui seorang alim ulama dan bertanya, "Apa yang lebih jahat daripada setan?" Sang alim tersenyum dan berkata, "Setan memang musuh yang nyata, tetapi mereka hanya bisa menggoda. Manusia bisa lebih jahat ketika mereka mengikuti hawa nafsu tanpa kendali. Dengan akalnya, manusia bisa menipu, menyurangi, dan menindas orang lain. Itulah kejahatan yang sesungguhnya." Mendengar itu, Abu Nawas merasa tercerahkan. Pada hari ketiga, ia kembali ke istana. Baginda Raja menatapnya penuh rasa ingin tahu. "Jadi, Abu Nawas, apa jawabanmu?" Abu Nawas membungkuk dengan hormat dan menjawab, "Paduka yang mulia, yang lebih jahat daripada setan adalah manusia yang menggunakan akalnya untuk berbuat kejahatan." Baginda mengernyitkan dahi lalu berkata, "Jelaskan, apa maksudmu Abu Nawas?" Abu Nawas melanjutkan, "Setan hanya menggoda, tapi manusia memiliki akal yang bisa membedakan baik dan buruk. Ketika manusia sengaja menggunakan akalnya untuk mencurangi orang lain, menindas yang lemah, atau merusak dunia demi kepentingannya sendiri, maka manusia lebih jahat daripada setan. Sebab setan hanyalah menggoda, tetapi manusialah pelaku kejahatan sejati." Baginda Raja terdiam. Ia merenungkan kata-kata Abu Nawas. "Luar biasa. Aku tidak menyangka kejahatan sejati bukan berasal dari setan, tetapi dari manusia yang tidak menggunakan akalnya dengan bijak." Para menteri dan penasehat pun mengangguk setuju. Sejak hari itu, kebijakan Abu Nawas semakin dikagumi rakyat. Kisah-kisah Abu Nawas selalu mengandung hikmah dan pelajaran yang mendalam. Ia tidak hanya dikenal karena kecerdasannya, tetapi juga karena kemampuannya memberikan pelajaran dengan cara yang unik dan menghibur. Semoga kisah-kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih, dan kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Jahil bertamu ke rumah Abu Nawas. Setelah berbasa-basi sebentar, ia langsung mengungkapkan maksud kedatangannya. "Abu Nawas, aku ingin meminjam uang sebesar 100 dinar, katanya tanpa ragu. Tentu saja Abu Nawas kaget mendengarnya. "Dari mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu?" tanyanya heran. "Ayolah, aku yakin kamu pasti punya. Pinjamkanlah aku untuk sebulan saja," pinta Abu Jahil dengan penuh harap. Awalnya Abu Nawas enggan meminjamkannya, tetapi karena Abu Jahil terus memohon dan mendesak, akhirnya ia luluh. "Baiklah, tapi janji ya, hanya sebulan," kata Abu Nawas mewanti-wanti. "Iya, aku janji. Bulan depan kebunku panen, pasti aku akan kembalikan," sahut Abu Jahil meyakinkan. Namun setelah sebulan berlalu, Abu Jahil tak kunjung mengembalikan uangnya, padahal saat itu panen kebunnya melimpah. Abu Nawas yang sedang membutuhkan uang pun terpaksa mendatangi rumah Abu Jahil untuk menagih hutangnya. "Abu Jahil, mana janjimu? Katanya dalam sebulan kamu akan mengembalikan uangnya," tanya Abu Nawas dengan nada kecewa. Dengan santai, Abu Jahil beralasan bahwa panennya sudah habis untuk mengobati saudaranya yang sakit. "Jangan khawatir Abu Nawas, bulan depan pasti aku bayar," katanya. Abu Nawas pun pulang dengan tangan kosong dan hati kecewa.
Beberapa hari kemudian, ia mendengar kabar bahwa Abu Jahil sering mengadakan pesta pora di rumahnya bersama teman-temannya. Mendengar hal itu, Abu Nawas semakin kesal. Kurang ajar, katanya uangnya habis, tapi malah berpesta, gerutu Abu Nawas. Abu Nawas tahu menagihnya kembali hanya akan mendapatkan alasan-alasan terbaru. Maka ia pun menyusun sebuah rencana untuk mengerjai Abu Jahil. Keesokan harinya, Abu Nawas menemui seorang sahabatnya di kampung seberang. Mereka menyusun siasat untuk menjebak Abu Jahil. Setelah semuanya siap, Abu Nawas pun mendatangi rumah Abu Jahil. "Kenapa kamu kemari lagi? Aku kan sudah bilang akan mengembalikan uangnya bulan depan," ujar Abu Jahil dengan nada yang sangat kesal. Abu Nawas pun tersenyum. "Tenang Abu Jahil, aku kesini bukan untuk menagih hutang, tapi aku ingin mengajakmu menemui seorang dukun pesugihan," kata Abu Nawas meyakinkan. "Dukun pesugihan? Untuk apa?" tanya Abu Jahil penasaran. "Di kampung seberang ada dukun yang bisa membuat kita kaya tanpa harus bekerja. Aku ingin mencoba peruntunganku," jawab Abu Nawas. Mata Abu Jahil pun berbinar. "Benarkah? Baiklah, aku ikut. Aku juga ingin kaya," sahutnya bersemangat. Singkat cerita, sampailah mereka di rumah sang dukun. Setelah dipersilahkan masuk, dukun itu bertanya, "Apa keperluan kalian?" Abu Nawas lalu menjelaskan bahwa mereka ingin cepat kaya tanpa berusaha. Dukun itu tersenyum misterius. "Itu mudah, tapi ada syaratnya," katanya. "Apa syaratnya?" tanya Abu Nawas berpura-pura penasaran. "Harus ada tumbal," jawab dukun itu. "Tapi jangan khawatir, tumbalnya tidak perlu dari keluarga. Orang lain yang berkaitan dengan hartamu juga bisa." "Maksudmu bagaimana?" tanya Abu Nawas. "Misalnya seseorang yang punya hutang padamu, orang itu bisa dijadikan tumbal meskipun dia bukan dari keluargamu. Dia akan mati mengenaskan tanpa menyadarinya." Abu Nawas berpura-pura berpikir. "Baiklah, aku setuju," sambil melirik Abu Jahil. Abu Jahil yang mendengar percakapan itu langsung gemetar. Ia sadar dirinya yang dimaksud sebagai tumbal. Dengan ketakutan, ia berkata, "Abu Nawas, hutangku tidak usah kamu tagih lagi. Aku akan mengembalikan uangmu sekarang juga." "Loh, bukannya kemarin kamu bilang uangmu sudah habis?" goda Abu Nawas. Dengan wajah pucat, Abu Jahil mengakui, "Sebenarnya uangku masih banyak. Aku hanya berbohong kemarin." Akhirnya Abu Jahil segera melunasi hutangnya. Usut punya usut, dukun yang mereka temui ternyata adalah sahabat Abu Nawas sendiri yang sengaja bekerja sama untuk memberinya pelajaran kepada Abu Jahil. Kisah selanjutnya. Suatu hari, di bulan Ramadan yang penuh berkah, Raja Harun al-Rasyid bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, aku ingin tahu apa sebenarnya makna puasa yang sesungguhnya?" Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Tuanku, jika berkenan, izinkan aku memberi jawabannya besok." Raja setuju, dan keesokan harinya Abu Nawas datang membawa 1 ekor anjing dan 1 ekor kucing. Raja dan para penasehat istana terkejut melihatnya. "Apa maksudmu membawa hewan-hewan ini, Abu Nawas?" tanya sang raja. Abu Nawas menjawab, "Mohon bersabar tuanku, mari kita beri mereka makanan." Lalu Abu Nawas meletakkan makanan di depan anjing itu. Dengan rakus, anjing itu langsung melahap makanan tanpa peduli dengan sekitarnya. Kemudian, ia memberikan makanan kepada kucing tersebut. Berbeda dengan anjing,
si kucing tidak langsung makan, melainkan mencium makanan itu sebentar, lalu melihat sekelilingnya. Setelah merasa aman, barulah ia makan dengan tenang. Abu Nawas selalu berkata, "Tuanku, inilah perbedaan antara orang yang hanya menahan lapar dan orang yang memahami makna puasa sesungguhnya." Raja mengerutkan dahi. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" Abu Nawas menjelaskan, "Anjing itu seperti orang yang hanya menahan lapar, tetapi tidak menjaga sikap dan perbuatannya. Begitu azan maghrib berkumandang, mereka langsung melahap makanan tanpa berpikir. Sementara kucing itu seperti orang yang benar-benar memahami makna puasa. Ia menahan diri, menjaga kesopanan, dan tidak terburu-buru." Raja pun mengangguk-angguk mulai memahami. Abu Nawas melanjutkan, "Puasa bukan hanya soal menahan lapar dan haus, Baginda, tetapi juga menahan amarah, menjaga perkataan, mengendalikan hawa nafsu, dan memperbanyak amal kebaikan. Orang yang hanya menahan lapar tetapi tidak menjaga akhlaknya, puasanya sia-sia. Tetapi orang yang berpuasa dengan hati dan akhlak yang baik, ia akan mendapatkan keberkahan." Raja Harun al-Rasyid terkesan dan berkata, "Abu Nawas, kau telah memberikan pelajaran yang sangat berharga hari ini. Semoga kita semua bisa menjadi seperti kucing itu, yang bukan hanya sekedar menahan lapar, tetapi juga menjaga akhlak dan kesabaran." Sejak saat itu, kisah Abu Nawas ini menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang tentang makna puasa yang sesungguhnya. Dan begitulah sahabat kisah kali ini. Kisah selanjutnya. Bulan Ramadan baru saja tiba dan suasana di kota pun menjadi lebih tenang. Di siang hari sudah barang tentu banyak orang yang mengurangi aktivitasnya agar tetap kuat berpuasa. Namun di antara mereka ada satu orang yang tampak bersemangat, yaitu Abu Jahil. Ia datang berlari-lari kecil menuju rumah Abu Nawas sambil tersenyum lebar. "Abu Nawas, aku menemukan cara terbaik untuk beribadah di bulan puasa." Abu Nawas yang sedang duduk santai di depan rumahnya hanya mengangkat alis. "Oh, cara apa itu, Abu Jahil?" "Nah, dengar ya, aku tuh baru saja mendengar sebuah hadis yang mengatakan bahwa tidur di bulan Ramadan itu berpahala, Abu Nawas. Katanya dengan penuh semangat. Jadi aku akan tidur sepanjang hari agar aku mendapat pahala sebanyak-banyaknya." Abu Nawas pun tertawa kecil. "Oh, ya itu benar. Tidurnya orang puasa itu bisa menjadi ibadah. Tapi apakah kamu yakin dengan rencanamu itu?" "Tentu saja. Bayangkan, aku bisa tidur sejak sahur sampai maghrib. Aku tidak akan merasa lapar, tidak akan marah-marah, dan yang paling penting, aku tidak akan melakukan dosa apapun. Bukankah itu ide cemerlang, Abu Nawas?" Abu Nawas pun mengusap janggutnya dan mengangguk-angguk. Memang terdengar menarik sih. Baiklah, aku ingin melihat bagaimana hasilnya. Kamu coba saja tidur sepanjang hari." Mendengar persetujuan Abu Nawas, Abu Jahil pun langsung pulang dengan hati yang riang. Keesokan harinya, sejak selesai sahur, ia langsung merebahkan diri dan tidur. Ia bangun sebentar untuk sholat subuh, lalu kembali tidur. Begitu terus hingga azan maghrib berkumandang. Dan malamnya ia pun datang lagi untuk menemui Abu Nawas dengan wajah yang penuh kemenangan. "Abu Nawas, rencanaku berhasil. Aku tidur sepanjang hari dan sekarang aku merasa segar. Aku juga tidak merasa lapar sedikit pun, Abu Nawas." Abu Nawas pun tersenyum tipis. "Wah, bagus dong. Jadi kamu akan melakukannya ini selama bulan Ramadan?" "Oh, tentu saja. Aku kan tidak perlu repot-repot merasa lapar dan haus." Abu Nawas pun mengangguk. "Baiklah, mari kita lihat dalam beberapa hari ke depan." Hari demi hari pun berlalu. Abu Jahil tetap menjalankan strateginya. Tidur sepanjang hari dan hanya bangun saat berbuka dan sahur.
Tapi setelah 1 minggu, ia pun kembali menemui Abu Nawas dengan wajah yang sedikit kusut. "Abu Nawas, aku merasa ada yang tidak beres," katanya lesu. Abu Nawas pun tersenyum. "Apa yang terjadi, Abu Jahil?" "Iya sih, aku memang tidak merasa lapar. Tapi aku juga merasa tidak mendapatkan apa-apa dari bulan Ramadan. Tidak ada kebahagiaan, tidak juga bersemangat. Aku hanya merasa kosong, Abu Nawas." Abu Nawas pun tertawa kecil. Akhirnya kamu menyadarinya. Tidur memang bisa menjadi ibadah. Tetapi jika kamu hanya tidur, kamu itu melewatkan banyak hal, Abu Jahil. Ramadan itu bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tetapi juga tentang meningkatkan ibadah, membaca Al-Quran, bersedekah, dan membantu sesama. Jika kamu hanya tidur, apa bedanya Ramadan dengan bulan lainnya? Abu Jahil pun terdiam. "Tapi, bukankah aku juga tidak melakukan dosa?" "Oh iya, tidak melakukan dosa itu memang baik. Tapi, tidak melakukan kebaikan juga bukan hal yang baik," kata Abu Nawas. "Kebaikan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan pahalanya, Abu Jahil. Bukankah lebih baik kita mengisi waktu dengan ibadah, membantu orang lain, dan melakukan hal-hal yang bermanfaat?" Abu Jahil pun menggaruk kepalanya. "Jadi maksudmu aku harus tetap bangun dan beribadah?" Abu Nawas pun mengangguk. "Tidurlah secukupnya, tapi jangan jadikan tidur itu sebagai alasan untuk melewatkan kesempatan berbuat baik di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, Abu Jahil." Dan akhirnya Abu Jahil pun sadar. Sejak hari itu ia tidak lagi tidur sepanjang hari. Ia mulai membaca Al-Quran, sholat dengan lebih khusyuk, dan bahkan mulai membantu orang-orang miskin di sekitarnya. Dan ketika Ramadan hampir berakhir, ia kembali menemui Abu Nawas dengan wajah yang lebih cerah. "Abu Nawas, aku merasa lebih bahagia sekarang. Ramadan kali ini, aku merasa lebih berarti." Abu Nawas pun tersenyum puas. Itulah semangat Ramadan yang sesungguhnya, Abu Jahil. Bukan hanya tidur, tetapi juga berbuat baik dan meningkatkan ibadah. Dan sejak saat itulah Abu Jahil tidak pernah lagi mencoba tidur sepanjang Ramadan. Ia akhirnya mengerti bahwa Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tetapi juga tentang memperbanyak amal dan kebaikan. Kisah selanjutnya. Suatu hari, ada saudagar kaya dari negeri seberang datang ke kota Baghdad untuk berniaga. Saudagar kaya tersebut terkenal dengan mata keranjangnya, sehingga apabila melihat wanita cantik, ia berusaha untuk memilikinya. Suatu ketika, tanpa sengaja, ia melihat istri Abu Nawas yang sedang berjalan pulang dari pasar. Si saudagar tersebut sangat terpesona melihat kecantikannya. Segera saja si saudagar itu mencari tahu siapa gerangan wanita yang baru saja dilihatnya. Setelah bertanya kepada warga setempat, barulah ia mengetahui bahwa wanita itu adalah istri Abu Nawas. Tanpa menunggu lama, ia segera mendatangi rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, terlihat Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumah. "Hei, kamu Abu Nawas itu ya?" tanya si saudagar. "Iya benar. Anda ini siapa?" tanya Abu Nawas. "Kenalin, aku saudagar yang paling kaya dari negeri seberang," jawab si saudagar. "Oh, dari mana kau tahu namaku? Padahal aku nggak mengenalmu. Terus apa keperluanmu datang kemari?" tanya Abu Nawas kembali. "Begini Abu Nawas, aku perhatikan kehidupanmu itu susah. Rumahmu kecil dan jelek lagi. Kamu juga kere. Aku punya tawaran untukmu supaya hidupmu menjadi kaya," kata si saudagar. "Oh iya, apa tawarannya?" tanya Abu Nawas. "Begini, istrimu kan cantik. Kasihan dia tinggal di rumah jelekmu ini. Kalau kamu bersedia, ceraikan dia dan aku akan menikahinya. Dan jangan khawatir,
Sebagai imbalannya, aku akan memberimu emas sebesar berat badan istrimu, kata si saudagar. Mendengar hal itu, spontan Abu Nawas menjadi emosi dan ingin segera memukulnya. Akan tetapi, ia berusaha menahan emosinya. Abu Nawas pun hanya terdiam sembari menghela nafas panjang. Gimana Abu Nawas? Kamu masih bingung ya? Baiklah, begini saja. Bagaimana kalau emasnya aku beri 2 kali lipat dari berat badan istrimu? Tanya si saudagar. Menyadari tamunya adalah saudagar mata keranjang, muncullah ide di benak Abu Nawas untuk mengerjainya. Kemudian ia berkata kepada si saudagar, "Ya, kalau aku sih setuju saja, tapi tunggu ya." "Bener nih Abu Nawas, lalu aku tunggu sampai kapan? Gak lama kan?" tanya si saudagar tak sabar. "Tunggu sampai istriku berat badannya menjadi 1 kuintal. Lumayan kan, aku bisa mendapatkan emas 2 kuintal, jawab Abu Nawas. "Dah, itu sih percuma. Mana mungkin aku mau istri berbadan besar," gerutu si saudagar. Lantas ia pun pergi meninggalkan Abu Nawas. Sementara Abu Nawas tertawa terbahak-bahak melihat reaksi saudagar kaya tersebut. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, Namun, emas adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan matahari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya.